Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bertemu lagi anak-anakku yang saya sayangi dan saya cintai dalam materi pendidikan, dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai akhlakul matmumah. Ya, akhlakul matmumah itu banyak sekali ya, anak-anaknya ada banyak sekali. Tapi kita pada pertemuan kali ini hanya membahas mengenai uh, berfoya-foya, riya, sum'ah dan takabur seperti itu ya. Tidak semuanya kita akan bahas karena banyak sekali. Oke, untuk memulai pembahasan pada hari ini marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya, kita membahas apa saja pada materi ini. Yaitu pertama kita akan membahas menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kemudian menghindari sifat riak dan sum'ah. Kemudian ada menghindari sifat takabur dan menghindari sifat hasad. Kenapa kau harus menghindari sifat-sifat tersebut? Tujuannya apa pembelajaran kali ini? Pertama, kita menganalisis. Ya, sebelum menganalisis berarti kan kita harus mengetahui, kemudian kita analisis. Supaya kita tidak terjerumus, supaya kita terhindar dari yang namanya sifat berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian setelah kita memahami konsepnya, kita akan membuat karyanya. Bentuknya apa? Bentuknya quote, kemudian kita akan publikasikan ke media sosial supaya siswa lain atau orang lain bisa belajar dari yang namanya menghindari akhlakul matmumah. Kemudian menghindari sikap hidup berfoya-foya. Sum'ah, takabur, hasad. Ya, itu adalah penting sekali. Ya, terakhir terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke. Pada kali ini ya, kita akan membahas tentang foya-foya terlebih dahulu. Foya-foya itu apa sih sebetulnya? Dalam istilah akidah akhlak atau dalam syariat Islam itu istilahnya adalah israf dan tabdir. Israf itu artinya berlebih-lebihan dalam segala hal. Ya, dalam konteks ini ya kita bisa lihat bahwa kita itu ya tidak boleh segala sesuatu itu harus berimbang. Ya, jadi berlebihan dalam beribadah itu juga tidak boleh. Kemudian berlebihan dalam dunia juga tidak boleh. Kita harus seimbang dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya, jadi kita hidup berlebih-lebihan itu tidak boleh teman-teman ya. Karena pada dasarnya khairul umur ausatuhu. Sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah-tengah atau tidak terlalu berlebih-lebihan. Terlalu baik juga tidak baik ya. Seperti itu. Kemudian takdir bedanya apa? Hampir sama. Kalau takdir itu adalah sifatnya kayak konsumtif. Menghambur-hamburkan. Ya kita beli HP hanya untuk ganjel pintu. Ya kita punya uang dibuang-buang. Itu namanya tabdir. Mubazir kalau orang bilang itu ini buat apa? Kamu beli buat apa? Saya beli cuma pingin saja. Pingin saja tapi tidak tahu manfaatnya mubazir. Ya, itu adalah perilaku yang tidak baik. Ya kata Allah
innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Bahwa yang namanya mubadzir itu adalah temannya syaitan. Sebetulnya setan itu kan harus kita hindari teman-teman ya. Bukan malah dijadikan teman. Oke, larangan hidup berfoya-foya ya. Ini ada apa namanya dalilnya ya. Tidak boleh israf dan tabdzir ya. Oke, berfoya-foya artinya apa? Pola pikir, sikap yang dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Tadi sudah Pak Taufik terangkan tadi ya. Dan Islam pun juga melarang ya perbuatan yang israf dan tabdzir. Ayatnya apa? Dalilnya mana? Nah ini dalilnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya apa? Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, supaya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu. Oke ya. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat diingkari ya. Setan itu sangat ingkar kepada lirabbihi, kepada Tuhan mereka. Setan itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sebentar. Oke, ini adalah menghindari hidup berfoya-foya. Ya, hidup berfoya-foya. Contohnya apa? Perilaku israf dan tabdzir dalam makanan dan minuman ini. Ingat, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kita makan terlalu banyak ya. Kita mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, atau kita mengambil sesuatu makanan yang berlebihan ya, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkannya daya tampung perut. Padahal kata Nabi bahwa perut itu dibagi tiga. Sulusuhu itu untuk makan, terus kemudian sepertiganya sulusuhu atau sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk udara untuk bernafas. Seperti itu. Tidak diisi makanan semua teman-teman ya. Kemudian akhirnya tidak sanggup mau habiskan makanan tersebut dan minuman tersebut. Akhirnya makanan tersebut tidak termakan. Mubadzir. Sedangkan banyak yang masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, masyarakat-masyarakat yang membutuhkan makanan tersebut. Alangkah baiknya kita yang makan secukupnya. Nanti kita ambil, kita sedekahkan untuk orang lain. Ya seperti itu. Kemudian dalam berbicara pun, berbicara itu yang penting-penting saja. Tidak perlu berbicara yang berlebihan. Tidak usah lebay. Seperti kata anak-anak zaman sekarang itu ya. Tidak usah lebay. Dalam penampilan pun ya juga tidak usah berlebihan. Ya, sampai kita pakai gelang bagi perempuan ini ya. Yang suka berhias pakai gelang sampai 1 sikut. Kayak gitu. Itu tuh, itu namanya berlebih-lebihan dalam berpenampilan teman-teman. Ya, oke. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya ini. Oke, dampak negatifnya yaitu pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Ini konteksnya kalau kita duniawi berarti kita tidak akan pernah terkejar ukhrawinya. Sedangkan kita itu hidup bukan cuma di dunia saja, tapi hidup juga di akhirat. Seperti itu. Kemudian bisa menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ya, kemudian dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, teman-teman. Kalau kita selalu menggunakannya tidak baik, namanya harta itu pasti ada limitnya, pasti ada batasnya. Ya, nah ini terakhir berpotensi menimbulkan sifat kikir karena hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau sedekah kepada orang
lain seperti itu ya. Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Ini pertama, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Dunia tidak akan pernah bisa mencukupi keinginanmu, akan tetapi dunia itu akan sangat bisa atau sangat istilah bahasa Jawanya itu sangat turah, sangat berlebihan apabila mencukupi kebutuhanmu. Diprioritaskan. Kemudian membiasakan bersedekah. Kemudian bergaya hidupnya sederhana, tidak usah berlebih-lebihan. Ya, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana. Kita membeli apapun itu harus ada berencana. Dipikirkan fungsinya untuk apa. Bersikap rendah hati itu adalah cara menghindari sifat israf dan tabdir. Oke. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu larangan untuk riak dan sum'ah. Ya, larangan riak dan sum'ah yaitu riak itu adalah riak sum'ah itu sebetulnya hampir sama, cuman berbeda prakteknya saja. Tapi tujuannya sama. Ya, sama-sama apa? Riak sum'ah itu sama-sama pamer seperti itu, ya. Riak artinya secara bahasa yaitu memperlihatkan, ya, memperlihatkan atau melakukan ibadah atau melakukan kebaikan dengan niat supaya dilihat oleh orang lain kemudian mendapat pujian. Tujuannya mendapat pujian seperti itu. Sedangkan sum'ah sama tujuannya untuk mendapat pujian, ya, sama untuk mendapat pujian tapi dengan cara memperdengarkan apa yang kita ucapkan. Misalnya kita punya harta yang melimpah, ya, kamu berbicara dengan orang lain, saya itu di saldo ATM saya atau di rekening saya itu uangnya ada miliaran. Nah, saya kalau misalnya naik kendaraan itu tidak mau, itu kalau kendaraan saya pakai kendaraan biasa, saya minimal pakai mobil. Saya kalau pakai motor biasanya saya gatel-gatel. Lah itu namanya memperdengarkan sesuatu hal untuk mendapatkan pujian. Atau gini, saya biasa sedekah dan lain sebagainya untuk bisa tujuannya mendapatkan sebuah pujian seperti itu. Nih tadi bahaya sekali ya teman-teman ya, riya itu ya. Riya itu adalah syirik kecil. Nah ini syirik kecil ya. Karena apa? Karena niat ibadah kita atau niat kita adalah untuk mendapat pujian, bukan karena lillahi ta'ala. Sebetulnya kalau kita ibadah ya hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk dapatkan pujian. Apalagi kita niatnya memang untuk diperlihatkan kepada orang lain. Kita sudah mau ke masjid, ya, kita ke masjid, kemudian niatnya untuk supaya dilihat sama warga sekitar, itu yang namanya riya, tidak lillahi ta'ala. Ini salah satu gambar-gambar atau karikatur contoh dari riya dan sum'ah. Ini ya, contohnya ini banyak sekali terjadi pada fenomena di sekitar kita ya. Memberikan sedekah kepada fakir miskin atau pengemis tapi diposting ya. Kemudian supaya kita dapat tepuk tangan pujian sama orang lain. Ini sama ya. Supaya kita selfie ini. Kita terlalu keras dalam berdoa ya. Supaya orang lain memuji kita. Itu doanya sangat indah sekali. Atau itu doanya pakai bahasa Arab, berarti bahasa Arabnya pinter itu. Itu tergantung tujuannya. Kemudian ini ya contohnya Pak Haji. Saya Pak Haji loh. Ya ini
Seperti ini kayaknya tidak ada ya di lingkungan kita ya. Kita sambil sholat, sambil selfie. Ya, ria itu bisa menghapus pahala. Seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Nanti akan diberikan beberapa materi. Kemudian ria, ya, ria ada dibagi, ada ria kholis, ria syirik, ya. Ria kholis artinya melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian, ya. Kemudian ria syirik melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain, ya. Kemudian bentuknya dilihat dari bentuknya ada dua, ada riak dalam niat, ada riak dalam perbuatan, ya. Ini ciri-ciri riak selalu menyebutkan mengungkit-ungkit amal baik, ya. Diungkit-ungkit terus amalnya, ya. Beramalnya hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar tren saja. Ya, tidak pernah melakukan amal soleh. Ya, melakukan amal soleh apabila ada banyak orang atau di halayak ramai. Ya, dia selalu ingin dipuji. Ya, kemudian ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain. Kata Nabi itu kan kita itu kalau mau bersedekah atau kalau mau memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu seperti itu. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Ya, dampak negatifnya banyak sekali teman-teman. Muncul rasa tidak puas, muncul rasa gelisah, merusak nilai pahala, ya, mengurangi kepercayaan. Jadi orang itu tidak percaya kepada kita, ya, dan lain sebagainya. Ya, menghindarinya bagaimana? Kita dari awalnya adalah meluruskan niat, ya, meluruskan niat supaya lillahi ta'ala. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, ya, memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, ya, memperbanyak ingat kematian. Insya Allah kalau ingat kematian kita tidak akan pernah sombong. Karena semata-mata hidup di dunia itu hanyalah cuman mampir minum saja. Ya, membiasakan hidup sederhana. Ya. Tuh. Oke. Oke, kemudian takabur. Takabur itu adalah merasa dirinya itu lebih besar, lebih baik daripada orang lain. Ya, sombong atau merendahkan orang lain itu sama. Sombong itu kan berarti menganggap dirinya itu lebih besar dan merendahkan orang lain atau menganggap orang lain itu lebih kecil. Ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40, ya, juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menghindari sifat-sifat yang namanya takabur. Hadis Nabi, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman. Ini hadis qudsi. Berarti ya, karena apa? Karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran atau kesombongan adalah selendangku. Maka kita tidak boleh menggunakan pakaian dan kesombongan, pakaian dan selendang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nih barang siapa yang menyaingiku, ya, ini berarti kita sudah menyaingi Allah Subhanahu wa taala kalau kita sombong dan takabur, maka aku pasti akan menyiksanya. Ini ya balasannya adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Menghindarinya bagaimana? Ini menyadari kekurangan bahwa manusia itu selalu merasa lemah. Tidak ada manusia yang sempurna. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, teman-teman. Ya, karena nanti yang kekal itu adalah di akhirat. Berusaha selalu menghargai orang lain, ya, bersifat rendah hati, ikhlas dalam melakukan ibadah. Oke ya. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain
dan karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Tadi Pak Taufik sudah menjelaskan sedikit ya. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Kemudian di Quran di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga sama. Dari Abu Daud Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, jauhilah hasad, karena hasad seperti kebaikan akan hilang seperti api memakan kayu bakar. Hasad, ya. Kata Imam, ada 3 jenis hasad yang berbahaya menurut Imam Ghazali. Mengharap hilangnya kenikmatan dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut, ya. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, sama-sama menderitalah, tidak apa-apalah. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Dampak negatif seperti biasa ya. Menentang takdir Allah karena tidak ridho atas nikmat Allah, hati menjadi susah, ya, menghilangi keinginan berdoa kepada Allah, ya, meremehkan nikmat Allah, merendahkan martabat orang lain. Cara menghindarinya yaitu kita yakin bahwa Allah itu adil, harus bersyukur, harus tawadhu, ya, senang membantu, senang bersilaturahim, mendahulukan kepentingan umum. Oke, selesai ya teman-teman ya, anak-anakku semua. Pada materi kali ini kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.